فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dan ada orang yang datang kepada saya bertanya. Dia bilang, Ustadz, kami di perusahaan ini cuma 2 orang muslim. Saya sama teman saya. Jumat bagaimana caranya? Kalau sholat 5 waktu kami masih sholat. Kadang-kadang kami masing-masing sholat. Tapi sholat Jumat gimana? Saya bilang, kalaupun saya sholat 5 waktu harus usahakan berjamaah. Dan sholat 5 waktu kalaupun ada akad kerja, nggak bisa ditinggalkan, wajib seorang muslim patuhi akadnya. Maka jangan ketinggalan sholat wajib nggak bisa. Semua haknya makhluk. Kalau yang wajib, misal bakti sama orang tua, ya, patuhnya seorang istri pada suami, ini wajibnya hak makhluk. Kalau ketemu dengan hak wajibnya Allah, sholat 5 waktu misalnya, hak wajib Allah, maka harus haknya Allah didahulukan. Kalau ketemu antara hak Allah sunnah dengan hak wajibnya makhluk, misal kita lagi sholat sunnah, ibu kita manggil, batalin sholat sunnahnya. Karena hukum Allah, hak Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk, ini pun Allah yang tentukan hak wajibnya, ya. Maka kita dahulukan haknya orang tua kita karena wajib menjawab panggilannya dia. Kita lagi sholat sunnah, gitu kan. Tapi di sini kalau ketemu sholat wajib, hak wajibnya Allah dengan panggilan orang tua, nggak boleh, harus tetap sholat, nggak boleh kita batalin. Karena hak wajibnya Allah di sini. Ini perlu digarisbawahi, ya. Di sini teman-teman sekalian, saya sampai lupa tadi mau jelasin apa. Masalah sholat 40 orang, ya. Jadi teman yang di Jepang ini bilang, saya bilang sholat wajib harus dikerjakan. Jumat pun begitu. Dan cukup antum berdua sholat. Waktu sholat yang dibutuhkan hanya 5 menit. Ya, kalau sholatnya, ya. Jadi sholat sunnah nggak usah dikerjakan. Kalau memang ada akad antara kita dengan perusahaan, harus on time masuk jam 1 misalnya. Kita hanya punya waktu durasi 10 menit. Digunakan itu saja. Gimana caranya? Baik, saya ajarkan caranya. Tinggal salah satunya azan, kemudian yang satu menjadi khatib, dan khatib ini boleh dalam waktu yang ringkas misalnya, maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya, termasuk kebijaksanaan dan pemahaman agama seseorang kalau khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Maka khutbah di sini kata para ulama boleh dengan 1 ayat dijelaskan. Misal baca ayat dengan terjemahannya, karena mereka berada di satu perusahaan dan negara orang kafir nggak bisa sholat. Itu solusinya. Maka mereka tinggal 1 orang baca ayat Al-Quran, dia baca terjemahan dari HP-nya, kemudian dia tutup, dia duduk khutbah kedua, lalu kemudian dia tutup. Dan tidak harus duduk kalau tidak ada tempat duduk di sini. Dia kemudian berhenti sejenak, lalu kemudian dia khutbah yang kedua dengan doa, lalu dia tutup, lalu kemudian iqamah sholat berdua. Gitu kan? Ini pendapat, ya. Ada pendapat tadi yang mengatakan berpegang pada 40 orang, maka kalau kurang dari 40 orang tidak ada Jumat. Allahu alam. Tapi yang saya lihat adalah pendapat yang rajih, yang kuat, Jumat tetap berlaku. Karena dia sama dengan hukumnya sholat duhur. Sholat berjamaah 2 orang. Pada saat itu Nabi SAW setelah selesai sholat Jumat, sudah bubar, ya, beliau masuk menuju ke kota Madinah, lebih dalam lagi. Tentu antara Masjid Kuba sama Masjid Nabawi sekarang jaraknya kurang lebih 7 km. Kurang lebih 7 km jaraknya. Jadi di antara perjalanan itu adalah ada suku Salim bin Auf tadi. Nabi SAW sholat Jumat di situ. Tidak jauh dari Kuba. Pada saat Nabi SAW mulai memasuki pusat kota Madinah dan masyarakat Madinah sudah mengetahui itu, mereka kembali lagi ingin menarik kekangan unta Nabi SAW. Maka beliau mengucapkan kalimat yang masyhur, "Dha'ha fa innaha ma'murah." Tinggalkan saja unta ini, jangan ada yang tarik tali kekangannya. Dia mendapatkan perintah dari Allah langsung. Dia tahu dia akan berhenti di mana. Karena mereka semua pada berebut. Ya, mereka terus berebut. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah di rumah kami, ya Rasulullah di rumah kami, ya Rasulullah di suku kami. Kami akan membela anda, kami akan memberikan anda ikram, memuliakan anda. Segala kebutuhan kami penuhi." Terus saja suku demi suku saling menarik ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Da'ha fa innaha ma'mura." Tinggalkan unta ini, jangan ada yang tarik, karena dia dapat perintah dari Allah. Dia tahu di mana dia akan berhenti. Akhirnya saat tiba di wilayah suku Najjar, dan suku Najjar adalah suku dari keluarga ibu Nabi SAW. Ya, karena Aminah dari Madinah, kan? Asalnya dari Madinah, banyak keluarganya di Madinah. Makanya waktu sebelum meninggal
beliau sempat mengajak Nabi SAW ke Madinah, kemudian kembali dari Madinah mengunjungi suku Najjar ini, suku daripada keluarganya. Meninggallah Aminah di Rabwah, di wilayah yang sudah mendekati wilayah Mekah. Yang jelas Nabi SAW waktu itu pas tiba di suku Najjar, unta Nabi SAW duduk, tiba-tiba duduk di situ. Maka Nabi SAW turun. Lalu Nabi SAW tanya, ini tanah sekarang yang unta saya duduk ini tanahnya siapa? Kata mereka, ini tanah 2 orang anak yatim ya Rasulullah. Ada anak yatim di Madinah ini, orang tuanya mati, ini tanah warisannya mereka. Kata Nabi SAW, siapa walinya? Mana walinya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap 2 anak yatim? Karena istilah yatim dipakai untuk siapa? Hah? Mana suaranya? Siapa itu anak yatim? Bisik-bisik mana saya dengar? Orang yang meninggal ayahnya, dan tidak dipakai untuk ibu ya. Kita di Indonesia tambah sendiri itu piatu itu. Dalam Islam tidak ada istilah piatu, ada yatim saja ya. Anak yatim, nggak ada anak yatim piatu. Piatu itu bagian meninggal ibunya kan gitu. Makanya kita dalam hukum syar'i cuma ya anak yatim. Siapa yatim yang meninggal ayahnya saja. Jadi penaungnya dia, walinya meninggal. Si ayah, penisbatan nama padanya. Misal fulan bin fulan meninggal, maka dikatakan yatim. Itu pun harus ada syarat kedua. Belum balik. Enggak boleh nenek-nenek kakek ngaku yatim. Minta bantuan saya yatim. Umurnya berapa? Sebelum balik dikatakan yatim. Sudah balik nggak ada lagi yatim ini. Istilah yatim sudah diangkat dari dia. Gitu kan? Sudah nggak ada. Makanya harta anak yatim kalaupun dia kaya, kemudian sudah dipegang oleh seseorang, misalnya pamannya atau siapa saja, dan ternyata dia sudah balik, dikembalikan ke anak yatim itu. Kecuali dia maaf gila misalnya anak ini atau apa yang dianggap kurang waras atau mungkin masih belum bisa, itu mungkin lain. Tapi balik itu sudah dijadikan sebagai tolak ukur. Anak yatim ini, kenapa Nabi SAW mengatakan mana walinya? Karena belum balik. Ditanya siapa walinya, siapa yang pegang hartanya ini? Karena semua anak yatim kalau masih belum mampu mengelola, diberikan hartanya kepada walinya, kayak pamannya, ya, tantehnya, siapa keluarganya yang terdekat yang masih hidup. Maka datanglah walinya. Lalu kata Nabi SAW, saya ingin membeli tanah ini. Kata dia, ya Rasulullah, wakaf buat anda, silahkan, nggak usah dibeli. Kata Nabi SAW, tidak, saya akan membelinya. Taruh nilainya berapa, saya akan bayar. Tapi ternyata orang ini juga masih berat. Ya Rasulullah, berat, tidak usah, wakaf, ambillah. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Maka Nabi pun SAW menilai harga tanah sekitar lokasi itu. Ditemukanlah nilai tertentu, lalu Nabi SAW menebusnya maksud saya, bayar. Tanah tersebut adalah pilihan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, dan inilah tanah terberkah setelah wilayah haram Mekah. Tadi itu di suku Najjar. Setelah itu Nabi SAW langsung memproses untuk membangun Masjid Nabawi. Langsung, jadi belum istirahat ya. Pada siang itu juga, kan siang bolong setelah saya sholat Jumat gitu kan. Tiba di wilayah itu, langsung Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Dan beliau mengatakan pembangunan masjid. Semua sahabat langsung bereaksi. Dan waktu itu sederhana sekali ya. Tanah liat diambil, dibuat cetakan, kemudian ditaruh air, dicampur dengan air. Setelah itu mereka biarkan kering, sudah jadi batu, sudah jadi tanah ya, tanah cetakan. Atau kadang-kadang mereka mengambil batu-batu yang mereka masukkan ke dalam tanah liat yang dibasahin dengan air, dibiarkan kering. Setelah kering baru kemudian ditaruh menjadi tembok. Kadang-kadang juga cara pembangunan pada saat itu, mereka mengambil langsung tanah liat yang mereka basahkan dengan air, disiram dengan air, langsung ditempelin pakai tangan saja. Ditempel-tempelin dengan tangan sehingga menjadi tembok. Ini kadang-kadang mudah rubuh sebenarnya. Tapi seperti itulah zaman dulu. Untuk memperkuat bangunan, seringkali mereka mengambil batang-batang kurma, pohon-pohon kurma yang ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditaruh, ditancapin, tapi bukan untuk semua bangunan, hanya pojok-pojok bangunan. Kemudian antara batang pohon ini sama batang pohon ini ditaruhlah tadi tanah-tanah liat itu, gitu kan? Seperti itu. Dibangun dengan sangat sederhana. Saking sederhananya Masjid Nabawi pada saat itu sampai jadi hari itu juga.
Sudah selesai, dikeroyok oleh banyak orang, dibangun dan cukup untuk jadi sholat, tempat sholat, dan masih sederhana sekali. Serta dibangunlah di sebelah Masjid Nabawi sebuah bangunan kecil yang dijadikan sebagai rumah Nabi SAW. Beliau langsung tinggal di situ. Ya. Sebagian ulama mengatakan hikmahnya yang sangat baik adalah kalau seorang pemimpin itu tinggal